Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama dengan Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Di saat yang sama, Tiara juga benar-benar ingin kembali. Namun saat dia mengingat situasinya, dia menahan keinginan hatinya itu. Gary, saya masih belum bisa kembali. Tapi saya janji kalau saya akan langsung mengunjungimu begitu saya bisa. Ucapnya menatapnya dengan penuh sesal. Meskipun dia kecewa, Gary berkata dengan bijak, "Tidak apa-apa, Nona Tiara, kamu bisa datang dan mengunjungi saya setelah selesai." Saat melihat betapa bijaknya Gary, Tiara merasa hatinya sedikit tercubit, meski dia juga merasa lega. Namun dia segera memakluminya karena perpisahan sementara ini adalah demi masa depan yang lebih baik. Setelah mengakhiri panggilan video itu dengan enggan, dia menghela nafas dalam-dalam meskipun hidupnya tercukupi sekarang. Dia tidak tahu kapan dirinya bisa bertemu Nico dan Gary lagi secara langsung. Di seberang sana, Nico membawa Gary bermain sendiri sebelum membaca pesan Danar. Namun dia tidak terlalu memikirkan kenyataan kalau keluarganya ingin menjodohkannya dengan Reina. Di hidup ini selain Tiara, dia sama sekali tidak tertarik pada wanita lain. Keesokan paginya di perumahan berlian, Fania berjalan menuju ruang tamu dengan mengenakan sebuah gaun putih berindah. Saat dia melihat Gary yang tengah bermain Rubik di atas sofa, senyuman hangat muncul di wajah datarnya. "Gary, nenek datang untuk mengunjungimu." "Nenek, kenapa nenek ke sini?" Dengan terkejut, bocah itu melemparkan Rubiknya dan melompat dari sofa sebelum bergegas menghampirinya. Wanita itu merunduk lalu dia menggendongnya dan terkekeh. "Itu karena nenek merindukan cucu nenek yang menawan ini," ucapnya lalu mencium pipi lembutnya dengan sayang. Di dalam gendongannya, Gary terkekeh dan Nico melihat pemandangan yang menghangatkan hati itu saat dia turun. Wajah datarnya menjadi sedikit melembut dan dia bertanya dengan terkejut, "Ibu, kenapa ibu di sini?" Daripada menjawabnya, wanita itu malah menurunkan Gary dan memerintah, "Andi, bawa Gary sarapan." Sebagai balasan, Andi mengangguk dan membawa Gary pergi ke ruang makan. Nico sedikit mengerutkan alisnya karena dia tahu ada sesuatu yang ingin dikatakan Fania padanya, sampai sengaja membawa Gary pergi dari sana. "Katakan saja apa yang ingin ibu katakan." "Kemarin ayahmu dan ibu bertemu Reina dan orang tuanya," ucap Fania. Dia duduk di sofa dan memberi isyarat pada Nico untuk duduk di hadapannya. Namun Nico tidak bergerak sedikit pun dan raut wajahnya menjadi sedikit lebih muram karena perkataannya. Tanpa menyadari ketidaksukaannya di wajahnya, Fania melanjutkan, "Kami berdua berpikir kalau dia adalah gadis yang mengagumkan. Dan dia sangat perhatian saat kamu tidak datang semalam. Dia adalah permata yang langka dan gadis yang sangat baik sekaligus pengertian. Jadi kami pikir dia sangat cocok denganmu." "Bu, apa ibu sudah lupa dengan Rosa Gautama?" dengus Nico. "Dulu, ibu juga mengira kalau dia adalah gadis yang baik. Tapi lihat
apa yang dia lakukan pada akhirnya? Apa ibu sudah melupakan itu semua? Otot-otot wajah Fania menegang dan dia mendeham seolah tengah berusaha menyembunyikan kecanggungan di wajahnya. Rosa Gautama adalah sebuah kesalahan. Ibu, tidak peduli jika dia adalah kesalahan atau tidak. Saya tidak akan menerima orang yang tidak diterima Gary. Ucap Nico dan pergi begitu saja tanpa memakan sarapannya, tidak memberikan Fania kesempatan untuk mengatakan apapun lagi. Di sofa Fania menghela nafas jengkel. Menurutnya, itu hanyalah alasan yang digunakan Nico untuk menolaknya dengan mengatakan kalau dia hanya akan menerima seseorang yang disukai Gary. Setelah itu, sebuah kepala mungil muncul dari belakang sofa. Karena khawatir, Gary diam-diam kembali ke ruang tamu dan menguping dari belakang sofa. Saat dia melihat neneknya menghela nafas, dia segera berlari ke arahnya. "Nenek, saya tidak membutuhkan ibu. Saya hanya ingin nenek dan papa. Begini saja, sudah bagus," ucapnya sebelum memeluk lutut Fania berpura-pura manja. Sebenarnya dia sudah berjanji pada Nico untuk tidak membongkar keberadaan Tiara. Jadi dia akan bekerja sama dalam hal ini. Namun Fania tidak tahu tentang hal itu. Wanita itu kembali menghela nafas dalam diam dan mengangkat Gary ke pangkuannya seraya berkata dengan lembut, "Gary, nenek hanya berharap ada satu orang lagi yang akan menyayangimu." "Saya tidak ingin orang lain. Saya hanya menginginkan nenek." Gary membentangkan tangannya lalu memeluk leher Fania. Dan dia kemudian menghujaninya dengan gumaman manis. "Nenek adalah nenek terbaik di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi nenek." Astaga, apa Gary kecil terlalu banyak makan permen hari ini? Ucapanmu itu sangat manis. Fania sejenak lupa kalau dirinya datang ke sana untuk menjodohkan Nico dan Reina, lantaran dirinya merasa sangat senang dipuji oleh Gary. Sementara itu, Nico langsung pergi ke perusahaan setelah meninggalkan rumah. Namun tak berselang lama, Bima mengetuk pintu ruangannya dan masuk. "Pak Nico, pengacara kita sudah memulai kasus untuk menuntut Rosa Gautama. Dan orang tuanya tadi datang ke sini untuk menemui Anda." "Saya tidak ingin menemui mereka," ucap Nico dengan dingin. Dia jelas-jelas tahu kenapa pasangan Gautama itu ingin menemuinya. Namun dia tidak bisa melepaskan Rosa begitu saja di saat wanita itu sudah berulang kali melukai Gary. Bima mengangguk lalu berbalik dan menyampaikan instruksi itu pada resepsionis di lantai bawah. Setelah menerima perintah itu, sang resepsionis dengan sopan berkata pada pasangan Gautama, "Maafkan saya, tapi prestir kami tidak bisa ditemui." Yanti dan suaminya, Dendi Gautama, menampilkan wajah masam begitu mendengarnya. Setelah polisi menangkap Rosa, mereka pergi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencoba membebaskan Rosa. Namun keluarga Samuel memang terlalu berpengaruh. Akhirnya karena sudah putus asa, mereka hanya bisa mencari Nico, berharap pria itu bersedia melepaskan Rosa demi pertemanan di antara kedua keluarga mereka. Namun mereka tidak menyangka kalau mereka bahkan tidak bisa menemui Nico secara langsung. Begitu mereka keluar dari grup Samuel, Yanti mulai menyalahkan mereka. "Ini keterlaluan. Kenapa keluarga Samuel harus melakukan hal sejauh ini?
saat Rosa sudah mendapatkan pelajaran. Mereka anggap apa pertemanan di antara keluarga kita. Meskipun Dendi hanya diam, raut wajahnya terlihat menakutkan. Pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mencari Vania. Di depan gerbang rumah keluarga Samuel, Vania baru saja kembali dari perumahan berlian dengan penuh semangat karena semua ucapan manis Gary. Sampai dirinya dengan mengejutkannya melihat Yanti dan suaminya berdiri di depan pintu, tepat setelah dia turun dari mobil. Segera saja wajahnya berubah masam dan nada suaranya terdengar kasar saat dia bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Kemarahan di hati Vania mulai berkobar saat melihat mereka karena dia dengan buruknya mengingat hal-hal yang keluarga itu lakukan pada Gary. Sekarang dia sangat menyesal pernah membawa pasangan ibu dan anak itu ke rumah yang ternyata sama buruknya dengan mengundang monster yang bersembunyi untuk keluar. Yanti menahan rasa jengkelnya saat dia melihat raut tidak senang di wajah Vania dan malah menampilkan senyum menjilat. "Vania, saya tahu kalau Rosa sudah kelewatan, tapi dia sudah mendapatkan pelajaran. Jadi maukah kamu memaafkannya kali ini?" Yanti Jonathan, saya benar-benar berpikir betapa tidak tahu malunya dirimu yang terus-terusan datang meminta maaf pada saya. Vania menatapnya dengan marah dan sengit. Yanti merasa sangat malu dan dirinya hanya bisa menampilkan raut wajah membeku karena ucapan Vania. Sejenak dia berniat untuk menghancurkan hubungannya dengan Vania, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Namun saat memikirkan kondisi putrinya, dia berusaha untuk menahannya. Dia justru kembali memohon, "Vania, tolong maafkan Rosa lagi ya. Demi pertemanan kita yang sudah berjalan selama lebih dari 1 dekade. Dan saya janji kalau saya akan lebih ketat mengawasinya setelah dia bebas. Jika saya membebaskan Rosa, Gary saya pasti akan menderita. Apalagi, ini bukan pertama kalinya kalian melakukan hal seperti ini. Terakhir kali, kami melepaskan kalian adalah karena sisa-sisa pertemanan kita. Tapi jika kamu memikirkan hal yang sama seperti yang terakhir kalinya, jangan berharap." Vania tidak menyangka kalau Yanti masih berani membahas pertemanan mereka, membuat emosinya semakin meluap. Wajah Yanti memucat saat mendengar ucapan Vania sampai mereka sejenak terdiam. Sementara itu, Dendi lebih tidak tahu lagi harus mengatakan apa karena dia berdiri di sampingnya. Dia tidak pernah membayangkan kalau Rosa benar-benar mencoba mencelakai Gary sebelum kecelakaan kali ini. Vania mengabaikan kegelisahan pasangan Gautama itu dan memberikan mereka penolakan mutlak. "Cepat pergi dari sini. Jika saya melihat kalian berkeliaran di sekitar rumah saya lagi, jangan salahkan saya jika memanggil penjaga keamanan." Yanti dan Dendi terpaksa pergi karena mereka sudah berada di ujung tanduk. Bagaimanapun mereka masih punya harga diri dan jika mereka diusir, paling buruknya mungkin mereka tidak akan bisa tinggal di Pandu Resia dengan tenang. Dalam perjalanan pulang, Yanti terus memaki-maki Vania di dalam mobil. "Dasar Vania jalang itu tak akan bisa bersikap lebih angkuh jika dia tidak menikah dengan pewaris keluarga Samuel. Mengambil bajingan yang lahir dari seorang wanita yang tak dikenal sebagai harta karun. Tapi tentu saja itu akan menjadi yang terbaik jika suatu hari terbukti bahwa itu bahkan sama sekali bukan keturunan dari putranya. Oh ya,
Saya ingin sekali memperhatikan secara diam-diam. Ketika hal itu benar-benar hanya untuk melihat raut wajahnya. Setelah melampiaskan amarahnya, akhirnya Yanti merasa jauh lebih baik, dan ketika dia sudah merasa tenang, ekspresi kekhawatiran pun terlihat di wajahnya sambil memikirkan keadaan Rosa yang tak kunjung membaik. Sayang, apa yang harus kita lakukan dengan Rosa? Tanpa bantuan dari keluarga Samuel, maka akan sangat sulit untuk membebaskannya. Dendi bergumam dengan tatapan serius. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus terus memikirkan cara lainnya. Tapi kita sudah mengerahkan semua ide yang telah kita buat. Jadi solusi apa lagi yang bisa dilakukan? Dengan alis yang merajut rapat, Yanti tak bisa menyembunyikan kecemasan di wajahnya. Sayang, kamu harus memikirkan cara untuk membebaskan Rosa. Dia masih muda, dia tak boleh masuk penjara. Sekarang, apa gunanya merasa khawatir? Kamu seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti itu sejak awal. Dendi semakin kesal dan frustasi dengan desakan Yanti saat semua yang telah dilakukan Rosa. Kita memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Samuel pada awalnya. Tapi sekarang benar-benar hancur begitu saja karena tindakan kalian berdua. Iya, saat itu pun kamu tidak menyatakan keberatanmu ketika kami melakukan semua itu kan? Balasnya dengan marah. Dia memelototinya dan membentak. Saya tidak keberatan karena saya pikir tujuanmu adalah menikahkan Rosa dengan pewaris keluarga Samuel. Tapi saya tak pernah membayangkan kalau kamu memilih untuk menyakiti Gary. Dari semua orang, saya benar-benar penasaran apa yang sebenarnya kalian berdua pikirkan. Di lantai atas gedung grup Samuel, Reina sudah keluar dari lift dengan mengenakan gaun berwarna terang yang dipasangkan dengan stiletto. Reina membawa termos makanan di tangannya dan dia tersenyum saat berjalan menuju ke kantor presidir dengan elegan. Tok tok tok. Masuk, kata Niko dengan dingin di sisi lain pintu. Reina membuka pintu masuk dan melihat pria gagah itu bekerja dengan serius di balik meja. Sinar cahaya keemasan mengalir ke dalam ruangan melalui jendela dan menerpa pria itu, membuatnya tampak suci seolah-olah lapisan cahaya keemasan sedang menghujaninya. Sementara dia tercengang melihat pemandangan itu, Niko mengangkat kepalanya dan menatap mata Reina yang dipenuhi dengan kekaguman. Kemudian dia bertanya dengan dingin sambil mengerutkan kedua alisnya. Kenapa kamu ada di sini? Suaranya yang kuat mengagetkan Reina sehingga dia pun kembali ke akal sehatnya. Dan wanita itu menunjukkan termos makanan yang ada di tangannya dengan canggung. Saya pikir kamu pasti sangat sibuk setelah kembali dari perjalanan bisnis. Jadi, saya secara khusus meminta koki di rumah untuk menyiapkan makanan favoritmu dan membawanya ke sini karena saya khawatir kamu akan melewatkan waktu makanmu. Katanya sambil membuka termos makanan dan menghidangkan makanan itu di seberang meja kopi yang ada di dalam kantor untuk memperlihatkan sisi baiknya. Namun Niko tidak tersentuh oleh semua tindakan itu dan menolaknya tanpa emosi. Maaf, saya ada janji makan siang dengan klien di sore hari. Senyum pun membeku di wajah Reina dan tatapan terluka melintas dari kedua matanya. Tetapi dia tak peduli sambil melanjutkan usahanya.
Setelah itu, Nico meraih jasnya dari belakang kursinya dan berjalan menjauh dari meja kerjanya, meninggalkan Reina yang sedang berdiri sendirian di dalam kantor yang luas dengan ekspresi kesal. Ketika dia merasa bahwa Nico sengaja menghindarinya, Reina merasa tidak adil, tetapi dia adalah pria yang disukainya. Karena itu dia harus memiliki Nico bagaimanapun caranya. Tepat ketika Reina sedang mengumpulkan barang-barang dan bersiap untuk pergi, dia melihat satu sudut matanya sebuah dokumen yang ada di atas meja. Sambil menyipitkan matanya sedikit, dia pun berjalan dengan cepat. Tampaknya Nico tertarik dengan proyek dari perusahaan asing lain dan telah meminta Departemen Perencanaan untuk mengembangkan proposal agar bisa memenangkan proyek tersebut. Setelah dia melirik nama perusahaan itu, sebuah cahaya tajam melintas melewati kedua matanya dengan riasan yang ringan. Reina ingat kalau dia memiliki teman sekelas yang kebetulan adalah direktur pelaksana di perusahaan tersebut, dan sebuah ide pun muncul di dalam benaknya saat itu juga. Pada malam itu, Reina pun menghubungi teman sekelasnya dan menerima banyak informasi mengenai orang dalam darinya. Kemudian dia langsung pergi ke ruang kerja ayahnya dengan informasi tersebut. Ayah, saya sepertinya membutuhkan bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Dia adalah seorang perencana, jadi dia tidak berencana untuk memperkenalkan Nico langsung kepada temannya. Sebaliknya dia ingin ayahnya dengan santai mengungkit masalah ini sambil mengunjungi Tony.